Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 31. Sun Yi menghancurkan beberapa guling, kehabisan napas. Saat itulah dia menyadari bahwa Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengikuti garis pandang Ye Chen dan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Meletakkan bantal langsung di atas sofa, dia berpura-pura marah. Ide apa yang ingin kamu pikirkan lagi? Mungkin karena olahraga yang intens tadi, kaos putih bersih Sun Yi terkena sedikit keringat. Ditambah dengan wajahnya yang merah, dia benar-benar memancarkan pesona. Ye Chen merasa akan berbahaya bagi kedua belah pihak untuk hidup bersama seperti ini. Seperti kayu kering dan api yang berkobar. Setelah beberapa kali menarik napas berat, Sun Yi memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke rumah Xia Ruoxue? Dia adalah wanita muda dari keluarga Xia di Provinsi Jiangnan, kecantikan yang luar biasa. Bisakah kamu benar-benar menahan diri? Ye Chen menelan ludah. Menyalakan TV, dia berkata dengan santai, saya tidak terburu-buru. Jika mereka ingin melihatku, seekor naga pun harus meringkuk dan menunggu. Belum lagi putri berharga dari keluarga Xia di Provinsi Jiangnan, saya, Ye Chen, bahkan belum tentu bertemu dengan putri dari keluarga besar ibu kota. Petik 2. Sun Yi sudah muak dengan Ye Chen. Akankah orang ini mati jika dia tidak menyombongkan diri hanya untuk satu hari? Dia berpikir dia akan menyesali segalanya ketika dia benar-benar melihat Xia Ruoxue. Pria mana yang tidak terkalahkan di balik rok delima Xia Ruoxue? Kurung buka. Saat itu, pembawa acara di TV kebetulan melaporkan sebuah berita penting. Identitas almarhum telah ditentukan. Itu adalah Chen Zhengguo, Presiden Kamar Dagang Kota Sungai, dan putranya juga dibunuh oleh tersangka. Menurut penilaian polisi, ini adalah pembunuhan yang disengaja, dan cara pembunuhnya sangat mengerikan. Saya berharap penduduk River City memperhatikan keselamatan mereka akhir-akhir ini dan tidak terlalu sering keluar malam. Sun Yi melihat berita itu dan tanpa sadar menutup mulutnya. Dia baru saja bertemu Chen Feng dan Chen Zhengguo beberapa hari yang lalu. Belum lagi, dia tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini, khawatir mereka akan membalas. Dia tidak pernah menyangka kedua orang ini akan terbunuh. Ya dewa, ini adalah keluarga Chen di River City. Meskipun mereka bukan keluarga teratas di River City, mereka masih memiliki warisan yang dalam. Siapa yang berani membunuh mereka? Dan khususnya dengan metode kejam seperti itu. Sun Yi menelan ludah untuk menahan keheranannya dan kemudian menatap Ye Chen. Dia menemukan mata orang lain itu menyipit dan penuh dengan keceriaan. Untuk sesaat, dia merasa kejadian itu adalah ulah Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki kekuatan untuk melakukannya dan kematian Chen Zhengguo dan Chen Feng juga bermanfaat baginya. Setidaknya tidak perlu khawatir akan balas dendam. Ini bukan ulahmu. Sun Yi mau tidak mau bertanya. Ye Chen sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi dia langsung terkekeh setelah itu, berpura-pura memasang tampang galak. Itu benar. Sejujurnya, saya adalah pembunuh kelas 1. Saya bisa melompat ke atap dan melompati tembok, dan saya telah membunuh banyak orang. Anda yakin masih ingin mengizinkan saya tinggal di rumah Anda? Kalau kebetulan aku punya pikiran mesum, hehe. Sun Yi menghela nafas lega saat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Itu karena di dunia ini, tanpa bukti, tidak ada pembunuh yang mengaku sebagai pembunuh. Belum lagi, melihat Ye Chen, masih masuk akal kalau dia akan bertarung, tapi dia pasti tidak akan berani membunuh, apalagi memikirkan dia membunuh orang-orang terkemuka di River City. Berhentilah membual, kita harus pulang lebih awal beberapa hari ini. Pembunuhnya pasti masih berada di River City dan siapa tahu mungkin mereka akan datang untuk kita suatu hari nanti. Apakah kamu mendengarku? Jangan keluar pada malam hari. Sun Yi berkata dengan agak cemas. Kemudian, dia berdiri dan meregangkan tubuh. Tidak bagus, aku terlalu lelah untuk pergi berbelanja hari ini. Aku akan melanjutkan tidurku. Anda juga harus istirahat. Kalian pasti lebih lelah setelah berbelanja, dia terkekeh. Saat pintu kamar tidur Sun Yi ditutup, gelombang kecenderungan jahat yang kuat muncul dari tubuh Ye Chen. Sun Yi, yakinlah, sekalipun iblis keji itu membunuh semua orang di dunia, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Jika ada yang berani menyentuhmu, iblis itu secara pribadi akan menyeret mereka ke neraka. Kecenderungan jahat lenyap. Ye Chen berdiri. Karena dia harus merawat Shen Haihua keesokan paginya, dia tidak bisa lagi menunggu waktu yang disepakati dengan Su Rende.
Dia harus membeli beberapa ramuan tambahan untuk membuat ramuan Shen Haihua hari ini. Kali ini, alih-alih pergi ke Virtuous Benevolence Hall, dia memilih untuk membeli tanaman obat yang dibutuhkan di apotek Tiongkok terdekat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan beberapa obatnya, Ye Chen juga menemukan penggantinya. Saat dia hendak pergi dengan bungkusan ramuan obatnya, seorang wanita cantik tinggi berhenti di depannya. Bai Libing lah yang memborgolnya beberapa hari yang lalu. Bai Libing tidak mengenakan seragamnya hari ini dan itu mungkin karena dia sedang libur. Ye Chen hampir tidak mengenalinya. Apa ini? Apakah tubuh Anda menjadi lemah sehingga Anda perlu mengonsumsi suplemen? Ucap Bai Libing menyindir sambil memeluk dada. Ye Chen mengangkat bahu dan berjalan ke arah lain tanpa banyak penjelasan. Dia tidak suka terlibat dengan wanita ini. Ketika Ye Chen sudah berjalan belasan langkah darinya, suara dingin Bai Libing terdengar, insiden keluarga Chen, itu perbuatanmu bukan? Ye Chen berhenti dan berkata dengan hampa, saya baru saja melihat berita hari ini. Nona Baili, bukankah terlalu terburu-buru bagimu untuk mencurigaiku begitu saja? Jika ada, tidakkah Anda harus memperhatikan buktinya? Dengan itu, Ye Chen siap untuk pergi untuk selamanya. Suara Bai Libing kembali terdengar di belakangnya, itu juga benar. Kita perlu memperhatikan bukti-bukti ketika menghukum orang. Namun kali ini, saya datang ke sini bukan untuk urusan keluarga Chen tetapi untuk hal lain. Saya penasaran, bagaimana pemuda yang jatuh ke East Coin Lake 5 tahun lalu bisa bertahan. Mata Ye Chen menyipit. Dia bisa merasakan dorongan mengerikan untuk membunuh yang terjadi di dalam dirinya. Dia tidak pernah menyangka Bai Libing ini akan mengetahui identitasnya. 5 tahun yang lalu, Danau Koin Timur, kecelakaan yang melibatkan satu-satunya orang tak berguna di keluarga Ye Chen. Bai Libing berbalik, mengayunkan tubuhnya yang menggerahkan, dia melenggang ke depan Ye Chen. Sepertinya aku benar, kamu benar-benar Ye Chen yang meninggal 5 tahun lalu. Siapa yang mengira orang terkenal dan tidak berguna dari keluarga Ye tidak hanya kembali tetapi juga membawa kekuatan yang menakutkan kembali bersamanya. Sebelum Bai Libing selesai berbicara, sepasang tangan besar mencengkeram leher panjangnya dan mengangkatnya. Itu segera diikuti oleh rasa kematian yang merasuki seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti berada di gua es. Apa yang kamu coba katakan? Setelah beberapa detik, Ye Chen melemparkan Bai Libing dan Bai Libing menstabilkan kejatuhannya dengan backflip. Kebingungan muncul di wajahnya. Seni bela diri kuno yang dipraktikkan Bai Libing tidak terlalu kuat, tapi juga bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Namun demikian, ketika Ye Chen menangkapnya beberapa saat yang lalu, dia merasakan kematian di hatinya dan bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk mengeluarkan kekuatan di dalam tubuhnya. Seolah-olah kekuatan mengerikan telah menekannya. Dia melangkah mundur tanpa sadar ketika dia menyadari bahwa Ye Chen yang berdiri di depannya jauh lebih rumit dari yang dia temukan dari penyelidikannya. 5 tahun lalu, dia menjadi lelucon banyak orang di River City. Namun, 5 tahun kemudian, Ye Chen ini rupanya berubah menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Apa yang dia alami selama 5 tahun terakhir? Bahkan jika anak laki-laki itu mulai berlatih seni bela diri kuno sejak hari itu dan seterusnya, itu masih sudah terlambat baginya. Dia telah melewati usia terbaik baginya untuk menguasai seni. Kenapa dia masih kuat? Banyak keraguan masih melekat di benak Bai Libing. Bab 32. Melihat pria yang sangat berbahaya di depannya, Bai Libing menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, beberapa hal tidak dapat dijelaskan dalam sekejap. Bagaimana kalau kita makan malam bersama nanti malam? Ini adalah pertama kalinya Bai Libing mengundang seorang pria makan malam. Dia sepertinya berpikir bahwa pria hampir tidak memiliki perlawanan terhadap penampilannya. Tidak hanya mereka yang berasal dari kantor polisi, banyak anak muda di River City juga yang mengantri untuk mengundangnya makan malam, namun dia dengan kejam menolak semuanya. Itu karena pria-pria itu tidak memiliki minat apapun seperti Ye Chen. Bagi Bai Libing, tidak penting lagi baginya apakah Ye Chen telah bertindak melawan ayah dan anak dari keluarga Chen. Dia hanya ingin mengetahui rahasia di balik hilangnya dia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa selamat dari kejatuhan dari ketinggian East Coin Lake 5 tahun lalu? Kemana dia pergi selama 5 tahun terakhir dan dari mana datangnya kultivasinya yang mengerikan? Tidak dibutuhkan. Saya berjanji kepada pemilik rumah bahwa saya akan kembali untuk makan malam-malam ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melewati bahunya dan pergi tanpa menunggu Bai Libing menjawab. Ye Chen tidak peduli apakah Bai Libing cantik atau tidak. Mengapa dia, Ye Chen,
harus berlutut dan merendahkan diri di bawah kakinya seperti pria lain. Lelucon macam apa itu? Dia akan berdiri di puncak Huaxia dan memandang rendah sekelompok orang ini suatu hari nanti. Saat itu, apa arti wanita ini baginya? Dia hanyalah sebuah perahu kecil di sungai yang panjang ini. Bai Libing membeku seolah-olah dia telah berubah menjadi batu setelah mendengar jawaban Ye Chen. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan menolak ajakannya. Dia telah menolaknya dan meninggalkannya tanpa upaya untuk bernegosiasi. Dengan serius, pemilik rumah memintanya untuk makan. Apakah dia, seorang polisi wanita yang menarik dari kantor polisi kota River, tidak lebih tinggi dari seorang tuan tanah? Ye Chen, apakah kamu punya mata? Tidak bisakah kamu melihat kecantikanku? Bai Libing akan meledak saat itu. Kapan dia dengan baik hati mengundang orang lain untuk makan? Jika dia tidak mau pergi maka baiklah. Mengapa membawa masuk pemiliknya? Ini praktis membuatnya malu. Ye Chen, sebaiknya kamu diam. Bai Li menginjak dengan marah, tapi Ye Chen pergi tanpa menoleh ke belakang, memperlakukannya seperti udara. Setengah jam kemudian, apartemen kota besar. Ye Chen membawa ramuan obat ke dapur. Sun Yi masih tidur, jadi dia memutuskan untuk menutup pintu dapur rapat-rapat di belakangnya. Dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Sun Yi jika dia mengetahui tentang alkimia. Dia meramalkan bahwa dia akan terus menginjakkan kaki di tanah dan sejenisnya. Dia melirik peralatan di sekitarnya dan merasakan sakit kepala. Sayang sekali dia tidak membawa kompor alkimia milik tuannya. Kalau tidak, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Dia hanya bisa mengandalkan panci dan wajan ini sekarang. Meskipun kualitas produknya sedikit lebih buruk, itu sudah lebih dari cukup untuk mengobati Shen Haihua. Kota-kota besar juga memiliki kekurangannya, kata Ye Chen dengan sedih. Tanpa basa-basi lagi, dia menyalakan kompor induksi hingga suhu paling panas dan memasukkan ramuan obat ke dalamnya. Kompor induksi hanya untuk menghangatkan bumbu. Untuk memurnikan herbal, mereka masih membutuhkan truki dari kedalaman dantian Ye Chen. Isi panci dengan cepat mendidih, tetapi Ye Chen tahu betul bahwa ramuan obat perlu dimurnikan menjadi konsistensi yang kental agar dianggap berhasil. 1 jam berlalu. Ramuan obat di dalam pot sedikit banyak telah meleleh dan banyak tetesan keringat terbentuk di dahi Ye Chen. Tingkat konsumsi trukinya semakin cepat. Saya perlu melanjutkan. Setelah 1 jam berikutnya, ketika panci hampir terbakar, bahan obat secara bertahap menyatu membentuk bahan kental. Akhirnya dibubarkan menjadi 5 pil obat tidak beraturan. Hanya 5. Dia menghela nafas dan melanjutkan, tapi lumayan, yang terpenting, kompor ini tidak berfungsi. Saya perlu menemukan cara untuk mendapatkan kompor alkimia di suatu tempat di dekat sini. Jika tidak, akan sulit bagi Zurende untuk memurnikan kumpulan obat ketika obat tersebut tiba. Kami tidak bisa menggunakan kompor induksi setiap saat. Ye Chen melihat panci yang telah terbakar dan kompor induksi yang hampir pecah sambil menghela nafas berat. Dia harus segera membeli panci dan kompor induksi atau dia akan mendapat masalah lagi saat Sun Yi bangun. Ye Chen menemukan botol air mineral kosong dan mengisinya dengan 5 pil obat. Tepat ketika dia hendak membuka pintu, dia menemukan bahwa Sun Yi sudah berdiri di depan pintu dan menguping dengan telinga miring ke samping. Ketika dia melihat Ye Chen berjalan keluar, Sun Yi terbatuk untuk menyembunyikan kecanggungannya dan mencoba mencuri pandang ke dapur. Apa yang kamu lakukan di dapur sendirian sepanjang hari? Apakah Anda sedang melakukan? Mengapa ada begitu banyak kebisingan? Nah, bau apa ini? Menghalangi pintu, Ye Chen tersenyum dan menjelaskan, itu bukan apa-apa, hanya membuat obat untuk diminum. Sun Yi memandang Ye Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu terluka? Kapan itu terjadi? Setelah mengatakan itu, dia merunduk dan berjalan ke dapur. Saat dia melihat situasi di dapur, seluruh tubuhnya terdiam. Ini dia yang membuat obat. Dapurnya tampak seperti habis perang. Bahkan ada lubang di dasar pot. Meskipun dia belum pernah memasak obat apapun sebelumnya, kecil kemungkinannya hal itu akan menghasilkan seperti apa dasar panci sekarang. Apa sih yang kamu lakukan? Sun Yi bertanya saat dia melihat pil kecil berwarna coklat dari sudut matanya. Ye Chen sendiri tidak menyadarinya karena ukurannya sangat kecil. Sun Yi mengambil pil itu dan mengendusnya, mencium aroma obat yang kuat. Itu benar-benar terlihat seperti pil obat di TV. Dia melirik ke arah Ye Chen dan berkata, ini yang kamu campur tangan di dapur sepanjang sore. Itu bukan racun, kan? Tiba-tiba,
dia memikirkan resep pil kecantikan tingkat pemula yang ada di tangannya Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya, resepnya asli menurut yang ada di Departemen Teknologi. Matanya melebar ketika dia menyadari sesuatu. Kamu tidak mungkin meramu pil di dapurku, sepertinya kamu benar-benar sakit. Apakah ini pil kecantikan tingkat pemula? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang setelah dia ketahuan. Ini pil biasa. Memang tidak bisa mempercantik penampilan, namun tidak masalah jika Anda mengambilnya. Bahkan menghilangkan beberapa penyakit dengan segera. Sedangkan untuk penyakit serius, mungkin diperlukan beberapa penyakit lagi. Saya berencana untuk menemukan kompor alkimia yang bagus dalam beberapa hari ke depan dan kemudian saya akan membuatkannya untuk Anda. Obat ini terlalu lemah, jadi buang saja. Sun Yi sudah muak. Benar saja, anak laki-laki ini masih tenggelam dalam dunia seni bela diri apapun yang dia pikir dia ikuti. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia adalah semacam dewa medis dan sekarang dia adalah seorang alkemis. Tidak bisakah dia bersikap lebih realistis? Naif sekali. Ya dewa, Sun Yi benar-benar gila. Bagaimana bisa ada ramuan ajaib di dunia ini? Itu semua hanyalah fantasi. Resep Ye Chen tidak palsu. Bagaimanapun, itu adalah harta peninggalan nenek moyangnya dan ada dasar ilmiahnya. Namun, alkimia agak berlebihan. Sun Yi tidak percaya bahwa pil tersebut dapat menghilangkan penyakit apapun. Jika ada sesuatu yang begitu hebat, apa perlunya rumah sakit? Apakah kamu ada waktu luang besok? Saya akan membuat janji dengan psikiater nanti untuk Anda. Anda tidak bisa terus seperti ini. Itu berbahaya, Sun Yi berkata dengan cemas. Ye Chen tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Sun Yi ini. Tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini. Dia berbalik dan keluar dari pintu. Saya akan membeli pot. Sedangkan untuk pil ini, Anda dapat menyimpannya jika Anda mau atau membuangnya jika tidak. Bab 33. Setelah Ye Chen menghilang, Sun Yi melihat lagi apa yang disebut pil di telapak tangannya. Dia baru saja berpikir untuk membuangnya ketika dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan menutup telapak tangannya di atas pil. Orang ini tidak akan menggunakan hal semacam ini untuk terus menipu orang, bukan? Tidak. Yang terbaik adalah meminta perusahaan mengujinya pada hari Senin. Akan lebih bagus jika tidak beracun. Jika beracun, saya harus meyakinkan Ye Chen untuk tidak membuat benda ini lagi. Setelah itu, Sun Yi membersihkan dapur sedikit. Dia duduk di sofa dan mulai membaca berita bisnis River City hari itu. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia melihat tanggal di koran hari itu dan teringat sesuatu. Ini akan segera menjadi peringatan kematian ketiga anggota keluarga Ye. Saya kira saya akan menjadi satu-satunya yang akan pergi dan salat lagi tahun ini. Meskipun saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye, selalu ada hal-hal yang harus dilakukan seseorang. Jika penduduk River City tidak mau melakukannya, maka terserah pada saya untuk melakukannya, dia bergumam. Faktanya, setelah kejadian di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu, dia mencari banyak orang hanya untuk mencari tahu mengapa keluarga Ye hancur. Namun, tidak ada seorang pun yang mau menceritakan apapun padanya. Reaksi semua orang baginya tampak seolah-olah mereka takut terlibat dengan keluarga Ye. Dia bahkan menemukan paman Ye Chen, tetapi bukannya mengatakan yang sebenarnya, pria itu malah mengusirnya. Setelah 5 tahun, dia kurang lebih telah menggali beberapa informasi melalui penyelidikannya. Tahun itu, tampaknya ayah Ye Chen telah menyinggung seorang pria terkemuka dari Beijing dan membuatnya sangat marah. Pria itu langsung membunuh orang tua Ye Chen. Adapun Ye Chen, dia jatuh ke Danau Koin Timur dan keberadaannya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Dia telah melihat tempat Ye Chen jatuh. Airnya bergejolak dan mustahil baginya untuk selamat. Kesalahan apa yang dilakukan keluarga Ye hingga seluruh keluarga harus berakhir seperti ini, astaga. Sun Yi berkata sambil menghela nafas panjang. Pagi-pagi keesokan harinya, Ye Chen baru saja meninggalkan apartemen Grand City ketika dia menemukan sebuah Mercedes-Benz G-Wagen diparkir di gerbang lingkungan. Itu sama persis dengan yang ada di City North Park. Ada seorang gadis muda di sebelah G-Wagen. Itu adalah Shen Mengjia, yang sedang melihat sesuatu dengan cemas saat ini. Shen Mengjia tidak mengenakan topi hari ini dan rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggang. Dia mengenakan gaun putih sederhana, tampak seperti peri. Pemandangan mobil mewah dan keindahannya cukup menarik perhatian semua orang. Ada sekelompok pria berkerumun di lingkungan itu, terus-menerus saling berbisik.
Katakanlah, menurutmu kecantikan di sana sedang menunggu pria atau wanita? Tentu saja dia sedang menunggu pacarnya. Itu adalah Ge Wagen. Setidaknya beberapa juta yuan dan menurut penelitian dan penyelidikan saya, gadis-gadis yang membeli Ge Wagen umumnya memiliki kepribadian yang kuat. Mereka berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin wanita-wanita dari keluarga kaya ini menunggu seorang pria di sini? Saudaraku, aku akan mengungkapkannya kepadamu lagi. Jika wanita cantik itu sudah tercukupi, kebanyakan hanya akan terbuka pada merek BMW. Megah dan cantik, bukan begitu? Kata seorang pria gemuk berkacamata hitam secara misterius. Pria gemuk itu sangat masuk akal dan langsung menarik banyak penggemar. Pria gemuk itu melihat penggemarnya semakin bertambah dan terus berbicara semakin keterlaluan. Ia bahkan mulai menganalisa apakah gadis itu masih perawan dari posisinya dan hewan-hewan di belakangnya pun melolong. Saat itu, Ye Chen datang. Dia berkata kepada pria gemuk itu dengan cemberut, "Saya pikir Anda telah membuat analisis yang salah." Aduh! Semua orang memandang Ye Chen serempak. Pria gemuk itu menyesuaikan kacamatanya dan berkata dengan nada bermusuhan, "Siapa kamu, nak? Tahukah kamu apa nama panggilanku? Pangeran wanita dewasa. Saya telah memerankan lebih banyak wanita daripada yang Anda makan. Apakah Anda memahami wanita seperti saya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengerti wanita tapi aku tahu gadis berpakaian itu sedang menungguku, jadi semua kesimpulanmu salah." Pada saat itu, tidak hanya pria gemuk itu yang tertawa, tetapi semua orang juga tertawa. "Menunggumu? Haha, kenapa kamu tidak kencing dan melihat penampilan kasarmu? Si cantik dengan Ge Wagen menunggu pecundang sepertimu. Lelucon yang luar biasa. Untuk pecundang sepertimu, aku akan memotong kejantananku jika wanita cantik itu menunggumu." Sumpah pria gemuk itu dengan tangan terulur untuk mengucapkan sumpah. Menghadapi ejekan semua orang, Ye Chen tidak repot-repot memperhatikannya dan berjalan langsung menuju Sen Mengjia. Semua orang memandang Ye Chen yang berjalan tanpa malu-malu dan tiba-tiba tampak seolah-olah mereka akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Wanita seperti ini biasanya memiliki latar belakang yang cukup baik. Benar-benar tontonan yang menarik dan mengambil kebebasan bersama mereka. Ketika Sen Mengjia yang berdiri di dekat Ge Wagen memperhatikan Ye Chen, dia merasa sangat gugup hingga dia mengira hatinya akan jatuh ke tanah. Jika Ye Chen tidak muncul atau muncul lebih lama lagi, ayahnya pasti sudah mati. Ayahnya bahkan telah menjelaskan kepadanya bahwa dia harus tetap rendah hati saat memohon pada Ye Chen. Tanpa ragu-ragu, dia menghampiri Ye Chen dengan langkah kecil dan membungkuk. Dia berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye, saya." Dia hendak melanjutkan percakapan basa-basi ketika Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa aku ke rumah Sen. Saya kira Sen Haihua pasti sangat tidak sabar sekarang." Wajah Sen Mengjia memerah. Dia segera mengambil inisiatif untuk membukakan pintu untuk Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Tuan. Ya, tolong." Dia mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, jadi dia takut menyinggung Ye Chen dengan ketidakpekaannya. Meskipun Ye Chen tidak memancarkan aura apapun, dia merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti dan mendorongnya ke bawah. Sen Mengjia baru masuk ke mobil setelah Ye Chen duduk dengan benar. Dia merasa seolah ada beban yang terangkat dari pikirannya. Ge Wagen didorong perlahan keluar dari lingkungan. Kelompok orang yang tadinya terlibat dalam diskusi panas kini benar-benar membeku. Mereka menunggu untuk melihat anak itu mempermalukan dirinya sendiri. Siapa sangka anak itu benar-benar masuk ke dalam mobil. Belum lagi sepanjang proses tersebut, keindahan Ge Wagen menjilatnya seperti bagaimana para pelayan di masa lalu akan menjaga tuan mereka. Apa-apaan? Apakah wanita cantik zaman sekarang semua tertarik pada pria seperti itu? "Ini, aku tidak sedang bermimpi kan?" kata seorang anak laki-laki dengan lemah. "Sepertinya aku ingat seseorang yang mengatakan bahwa mereka akan memotong kejantanannya. Kemana saudara itu pergi?" "Itu benar. Di mana saudara laki-laki magnet wanita yang mengatakan dia telah memotong kejantanannya?" Wajah pria gemuk itu terbakar. Dia pergi dengan sedih tanpa peduli bagaimana reaksi penonton. Setengah jam kemudian, di River City Sen House. Saat Ye Chen keluar dari mobil, dia menyadari bahwa hampir semua orang di keluarga Sen datang untuk menyambutnya. Sen Haihua bahkan melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan. Ya, akhirnya kamu sampai di sini. Aku tidak tidur sama sekali tadi malam. Saya takut ini akan menjadi beberapa jam terakhir saya. Jika kamu terlambat beberapa jam,
aku mungkin sudah bersiap-siap untuk pemakaman. Ten, ya, apakah kamu sudah sarapan? Saya baru saja meminta pelayan saya untuk mempersiapkannya lebih awal, kata Ibu Sen Mengjia dengan penuh hormat. Ye Chen benar-benar tidak tahan dengan antusiasme yang begitu besar dan segera berkata, ayo pergi ke lantai 2. Aku akan mentraktirmu, dan itu akan selesai hanya dalam beberapa detik. Mulut semua orang bergerak-gerak ketika mendengar bahwa itu akan selesai hanya dalam beberapa detik. Bagaimana bisa ada pengobatan secepat itu? Apakah dokter ajaib tidak seharusnya memeriksa dan menanyakan terlebih dahulu? Jika bukan karena teror Ye Chen tempo hari, keluarga Sen akan mengusir Ye Chen karena gila. Ten, ya, apakah kamu yakin hanya perlu beberapa detik saja? Bahkan akupuntur pun tidak secepat itu, kata Sen Haihua dengan ketidakpastian. Kami tidak membutuhkan apapun. Baiklah, kita bahkan tidak perlu pergi ke lantai 2. Kami akan melakukan perawatan tahap kedua di sini. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Penonton semakin bingung. Perlakuannya terlalu konyol. Ten, ya, apakah aku tidak perlu berbaring? Hati Sen Haihua tidak tahan lagi, dan dia bertanya dengan suara gemetar. Tidak perlu. Ten, ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Sen Haihua bertanya. Buka saja mulutmu. Meskipun Sen Haihua bingung, dia hanya bisa membuka mulutnya dengan patuh. Detik berikutnya, mereka bisa melihat Ye Chen mengeluarkan botol plastik kusut dari sakunya. Dia kemudian membuka tutupnya dan menuangkan 5 benda gelap dan berkulit gelap. Kemarilah, makan semuanya. Bab 34. Semua orang di keluarga Sen menatap botol air mineral yang kusut dan pil hitam tak dikenal dengan pikiran kosong. Apakah benda ini benar-benar bisa dimakan? Kebersihan juga menjadi masalah. Jika seseorang tidak menderita suatu penyakit, mereka pasti akan menderita penyakit tersebut setelah mengkonsumsinya. Namun tidak ada yang berani melangkah maju dan menghentikan Ye Chen karena mereka tahu bahwa hanya pemuda ini yang bisa menyelamatkan Sen Haihua secara keseluruhan di Huaxia. Sen Haihua melihat kelima pil itu dan meneguknya. Dia tidak bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dia tidak takut dengan masalah apapun yang mungkin ditimbulkan oleh pil tersebut. Dia takut membuat marah Ye Chen. Pria yang mengendalikan hidupnya. Apakah kamu akan memakannya atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambilnya saja, kata Ye Chen sambil melihat pihak lain masih ragu-ragu. Saat dia hendak menyimpan pilnya, Sen Haihua berkata dengan penuh semangat, Tuan. Ya, aku akan memakannya, aku akan makan. Jangan mengambilnya. Dengan itu, dia mengambil pil tersebut dan menelan semuanya dengan mata tertutup tanpa peduli apakah ada masalah dengan pil tersebut. Efek obat yang kuat meresap ke seluruh tempat sesaat setelah tertelan. Sen Haihua merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus arus hangat dan sangat rileks. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Rasanya lebih kuat dari perasaan cinta antara pria dan wanita. Sen Haihua, seorang pria berusia 50-an, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang melihatnya saat itu. Dia hanya ingin mengungkapkannya. Lambat laun, dia bahkan menyadari bahwa rasa sakit yang bertahan selama bertahun-tahun telah hilang. Benar-benar dihilangkan. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa seluruh dunia sangat terang seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Mata Sen Haihua memerah. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya perasaan di hatinya saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tangan Ye Chen dengan erat. Dia tidak tahu apa yang Ye Chen berikan padanya, tapi itu memiliki efek yang luar biasa pada tubuhnya. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan itu adalah ramuan keabadian. Blok, Sen Haihua berlutut di depan Ye Chen. Ten, ya, terimalah doaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang tua dari kelahiranku kembali. Kesombongan dan martabat Sen Haihua semuanya hancur di hadapan Ye Chen saat ini. Adegan ini mengejutkan semua orang. Nyonya Sen juga tercengang. Sen Mengjia tanpa sadar menutup mulutnya. Semua orang di keluarga Sen tampak seperti baru saja melihat hantu. Siapakah Sen Haihua? Ini adalah Presiden North Name Corporation, perwakilan Kongres Rakyat Kota Sungai. Dia telah mengumpulkan banyak gelar. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat Sen Haihua menitikkan air mata. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat Sen Haihua berlutut di hadapan orang lain. Namun, semua kemustahilan itu terjadi di depan mata mereka. Semua orang memandang pria pendiam itu sekaligus.
Sihir macam apa yang dimiliki pria ini hingga membuat pria sekuat itu berlutut di hadapannya atas kemauannya sendiri. Ye Chen melirik Shen Haihua dan mengangguk. Berdiri. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya menyelamatkan orang demi uang dan Anda memberi saya uang. Yang kami miliki hanyalah hubungan bisnis. Shen Haihua mendapati dirinya kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Dia berdiri dan mengeluarkan kartu bank dan kunci dari sakunya. Ya, ini biaya konsultasi Anda. Kata sandinya adalah 66 dan ini adalah kunci properti yang saya beli di sebelah apartemen Grand City. Properti ini telah disisihkan untuk sementara waktu, jadi sayang sekali jika tidak diberikan. Saya ingin Tuan Ye dengan baik hati menerima hadiah ini. Alamatnya ada di belakang kunci. Ye Chen memikirkannya dan menerimanya. Dia memang membutuhkan rumah sekarang. Dia perlu pergi ke Virtuous Benevolence Hall untuk mendapatkan beberapa ramuan obat dan jumlahnya tidak sedikit. Dia pasti tidak bisa membawa mereka kembali ke apartemen Grand City. Selain itu, dia tidak selalu bisa memurnikan tanaman obat di dapur Sun Yi. Itu terlalu berisiko. Kunci yang diberikan oleh Shen Haihua bisa saja memecahkan dilema mendesak ini. Kenapa dia tidak menerima hal seperti ini? Harga sebuah rumah paling banyak beberapa juta, yang hanya sebagian kecil dari harga dibandingkan dengan biaya konsultasi. Shen Haihua melihat bahwa Ye Chen telah menerimanya dan tidak bisa menahan nafas lega. Dia adalah seorang pengusaha. Secara alami, dia memperhatikan kepentingan dan memiliki visi jangka panjang. Dia tahu apa yang dimaksud orang luar biasa seperti Ye Chen. Dia bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri yang mematikan, jadi masuk akal jika dia berpikir bahwa dia juga bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Orang lain ini memiliki cakupan yang luas. Sekecil pemimpin pemerintahan, sebesar kepala negara besar. Kapan dia akan bergaul dengan orang seperti itu jika tidak sekarang? Tentu saja, dia tidak menyangka satu kunci saja sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Jalannya panjang. Dia tiba-tiba melirik putrinya. Shen Mengjia adalah mutiara keluarga Shen dan unggul di kota sungai dalam hal kecantikan dan fisiknya. Bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan pada pesona wanita cantik. Jika perlu, Shen Haihua tidak akan ragu untuk memberikan putrinya kepada pria di depannya. Namun, dia tidak tahu apakah Ye Chen akan puas dengan putrinya. Itu tergantung pada restu putrinya. Ya, bolehkah saya mengundang Anda untuk makan siang karena saya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas, kata Shen Haihua. Ye Chen membenci makanan seperti ini dan tentu saja menolak. Masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan jadi tidak perlu makan. Ingatlah untuk makan makanan ringan beberapa hari ini. Diperlukan waktu beberapa hari agar pil dapat berasimilasi sepenuhnya ke dalam tubuh Anda. Sedangkan untuk penyakit Anda, seharusnya tidak ada masalah yang serius. Itu saja bagi kami. Ye Chen hendak pergi setelah itu ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia datang ke River City kali ini bukan hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk mendapatkan kembali kelompok keadilan surgawi yang didirikan ayahnya dengan tangan kosong. Bagaimanapun, itu adalah kerja keras ayahnya. Dia samar-samar ingat bahwa grup keadilan surgawi sebenarnya telah jatuh dan setelah insiden dengan keluarga Ye, grup tersebut kemudian diambil alih oleh banyak perusahaan lain. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga mencoba mencari tahu keberadaan kelompok keadilan surgawi dari internet tetapi belum memperoleh informasi penting apapun. Saat ini, Shen Haihua, yang merupakan pendiri perusahaan nama utara River City jelas lebih sadar akan lingkungan bisnis River City dibandingkan orang lain. Memintanya tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik. Sementara Shen Haihua tenggelam dalam kekecewaan atas penolakannya, Ye Chen menghentikan langkahnya dan menoleh ke Shen Haihua. Anda dianggap sebagai pasien pertama yang saya, Ye Chen, pernah rawat. Mari kita lakukan seperti ini, saya akan mengundang Anda makan malam, tetapi saya akan memutuskan lokasinya, dan mari kita tentukan waktu acaranya untuk besok malam. Apakah kamu punya waktu untuk bertemu? Begitu hal ini dikatakan, Shen Haihua begitu bersemangat hingga dia mengira lidahnya terikat. Dia menjawab dengan susah payah, saya punya waktu, saya punya waktu. Semuanya terserah Anda, Tuan Ye. Kalau begitu, telepon aku dan aku akan memberitahumu, kata Ye Chen. Shen Haihua tahu bahwa dia sangat beruntung dan segera menginstruksikan Shen Mengjia, Mengjia, kenapa kamu tidak memberikan nomor teleponmu kepada Tuan Ye? Mengapa itu harus menjadi nomor telepon saya? Shen Mengjia hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa ayahnya sedang memelototinya.
Dia hanya bisa mengambil pena dan kertas dan menuliskan nomor teleponnya untuk diserahkan kepada Ye Chen. Ye Chen melirik nomor telepon dan berjalan menuju pintu. Meng Jia, kenapa kamu tidak mengirim Tuan Ye kembali? Perintah Shen Haihua. Kenapa aku lagi? Shen Meng Jia sedikit tidak senang. Dia merasa seperti seorang pelayan. Tidak perlu mengirimku kembali. Aku akan keluar dan naik taksi. Ye Chen meninggalkan kata-kata itu dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Bab 35. Setelah Ye Chen pergi, Shen Meng Jia datang langsung ke sisi Shen Haihua. Dia menarik pakaiannya dan cemberut. Ayah, kenapa aku merasa kamu sengaja mencoba menjodohkanku dan Ye Chen? Mengapa saya harus meninggalkan nomor telepon saya dan mengapa saya harus mengirimnya kembali ya? Anda tidak perlu mendorong saya keluar sana bahkan jika dia menyembuhkan Anda. Kami membayarnya. Shen Meng Jia awalnya mengira dia bisa lepas dari klise perjodohan. Shen Haihua juga pernah berjanji padanya bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pernikahannya tapi sekarang kemunculan Ye Chen telah mengganggu janji mereka. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ayahnya? Shen Haihua memegang kedua tangannya di belakang punggung, masih menatap ke arah yang ditinggalkan Ye Chen. Butuh beberapa saat sebelum dia menoleh ke Shen Meng Jia dan berkata dengan lembut, Meng Jia, apa pendapatmu tentang Tuan Ye? Shen Meng Jia tersipu mendengar pertanyaan tak terduga itu. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Chen tampan. Dia sudah cukup tua dan memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Adapun kemampuannya, bahkan mampu menyembuhkan penyakit ayahnya, tentu saja lumayan. Dia baik-baik saja dan hanya itu. Saya tahu lebih banyak talenta muda luar biasa selain dia. Shen Haihua hampir mengulurkan tangan dan menamparkan Shen Meng Jia ketika dia mendengar ini. Bakat muda, saya, ayahmu, akan memberitahu Anda bahwa talenta muda yang tidak masuk akal yang Anda tahu tidak pantas untuk mengangkat kaki di depan Ye Chen. Shen Meng Jia sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ayahnya berbicara dengan nada seperti ini. Orang-orang yang dia kenal bahkan tidak pantas untuk mengangkat satu kaki pun di hadapan Ye Chen. Siapa yang dia bercanda? Ye Chen paling luar biasa dalam seni penyembuhan. Bisakah dia dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan yang baik sejak kecil dalam hal pengalaman hidup dan percakapan? Itu tidak mungkin. Shen Meng Jia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjawab, bukankah saudara Lu Kai lebih baik dari Ye Chen? Lu Kai memimpin eksistensi legendaris dalam lingkaran pertemanan mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ia lompat kelas sejak SD hingga SMP. Pada usia 16 tahun, dia adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan. Ia kemudian langsung melanjutkan ke Universitas Peking untuk studi lebih lanjut. Pada saat itu, ia juga dikenal sebagai anak ajaib Huaxia. Pada usia 19 tahun, ia telah belajar untuk mendapatkan gelar master di Universitas Stanford. Dia duduk di kelas 10 dengan piano dan profesional Go peringkat 8. Latar belakang keluarganya bahkan lebih mencengangkan. Keluarga Lu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di River City. Mereka juga merupakan keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kehadiran Lu Kai di River City hampir seperti surga, dan banyak orang yang mengaguminya. Sejak muda, ayahnya akan membual tentang orang ini setiap kali mereka makan bersama. Dia telah menggambarkannya sebagai raksasa di antara manusia, dalam banyak kesempatan. Shen Meng Jia masih tidak percaya bahwa orang seperti ini tidak sebanding dengan Ye Chen. Benar saja, Shen Haihua tidak berbicara. Dia berpikir selama beberapa detik dan berkata, Lu Kai memang salah satu yang terbaik di River City, tapi untuk membandingkan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam kehidupan ini, dia hanya memiliki hak untuk menghormati Ye Chen. Meng Jia, kamu telah dilindungi dengan baik olehku, jadi kamu tidak tahu seperti apa dunia ini setelah melepas mantel cantik di atasnya. Gelap, kotor, dan berdarah. Di dunia ini, hanya satu jenis orang yang bisa menjalani kehidupan yang baik, dan merekalah yang terkuat. Mereka menguasai 80% sumber daya dunia. Mereka bisa menghancurkan keluarga Shen kita dengan lambaian tangan. Mereka berdiri di titik tertinggi di dunia dan memandang kita seperti semut. Seperti debu. Tetapi, Ye Chen itu berbeda dari kita. Dia bukan semut atau debu. Dia bisa menentukan keberadaan orang-orang kuat ini. Jika yang kuat adalah gunung yang tidak dapat dijangkau, maka Ye Chen adalah langit di atas gunung yang tak terhitung jumlahnya itu. Kata-kata Shen Haihua terdengar seperti guntur di telinga Shen Meng Jia. Kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa,
dan seluruh pikirannya kosong. Pandangan dunianya mulai runtuh dan hanya Ye Chen yang ada dalam pikirannya. Aula kebajikan berbudi luhur. Ketika Ye Chen turun dari taksi, Zhu Rende sudah menunggu di depan pintu. Ya, kamu akhirnya datang. Anda tidak meninggalkan nomor telepon Anda ketika Anda pergi waktu itu, saya khawatir Anda lupa. Beberapa tanaman obat baru saja tiba dari Yunan. Mereka sangat segar dan memiliki efek yang luar biasa. Zhu Rende dengan cepat berjalan dan terkejut saat mengetahui bahwa Ye Chen tidak punya mobil. Menurut kekuatan seni bela diri Ye Chen, dia mungkin memiliki mobil mewah untuk bepergian tetapi ini adalah masalah pribadi pihak lain, jadi dia tidak bertanya lagi. Ye Chen melirik Zhu Rende dan mengangguk. Di mana ramuan obatnya? Ajak aku melihatnya. Ya, tolong ikuti saya. Zhu Rende memimpin Ye Chen langsung melewati aula menuju halaman belakang. Halaman belakang dipenuhi tanaman obat. Seharusnya ada sekitar 200 pon herba jika dihitung murni berdasarkan beratnya. Ye Chen memeriksa ramuan ini. Mereka jauh melampaui apa yang dia harapkan dalam hal tahun pemetikan dan kesegarannya. Mau tak mau dia sedikit terkesan dengan Zhu Rende. Tuan Tuasu, saya tertarik. Ye Chen menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan kemudian mengulurkan sebuah kartu. Saya masih perlu merepotkan Tuan Tuasu untuk menghitung harganya. Harga pasar akan baik-baik saja. Meskipun Zhu Rende ingin memberikan obat ini kepada Ye Chen tanpa harga, dia tahu bahwa orang lain tidak akan menyetujuinya, jadi dia memilih dengan harga murah. Ya, beri kami Virtuous Benevolence Hall 5 juta. Dia harus mengeluarkan biaya hampir 10 juta untuk membawa bahan obat ke sini jika dia memasukkan tenaganya. Bahkan ada beberapa tanaman obat yang jarang ditemukan di kedalaman Gunung Long White dan mempunyai nilai yang tinggi. Ye Chen juga menduga bahwa Zhu Rende akan menjualnya kepadanya dengan kerugian. Dia tidak banyak bicara tetapi tahu bahwa dia akan membalas budi di kemudian hari. Setelah membayar, Ye Chen memberikan alamat kepada Zhu Rende dan memintanya untuk mengirim jamu ke sana dengan mobil pada jam 3 sore. Benar, Tuan Zhu. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Ye Chen tiba-tiba. Ya, tolong tanyakan. Tuan Tuasu, tahukah Anda di mana di River City saya bisa membeli kompor alkimia? Ye Chen benar-benar tidak ingin menggunakan kompor induksi untuk membuat pil lagi karena efeknya sangat buruk. Ketika Zhu Rende mendengar kompor alkimia, matanya menyipit dan ekspresinya berubah menjadi keheranan. Apakah kamu kebetulan mengetahui alkimia? Suaranya bergetar seolah dia mendengar sesuatu yang aneh. Ada alasan mengapa Zhu Rende sangat terkejut. Itu karena ahli alkimia di Huaxia telah lama menghilang selama ribuan tahun. Alkemis adalah kata yang hanya muncul di legenda. Meskipun ada beberapa pil obat dan ramuan yang beredar di pasaran, kebanyakan dari pil tersebut diturunkan ribuan tahun yang lalu dan sangat berharga. Beberapa pil obat dan ramuan bahkan bisa dilelang seharga ratusan juta. Ini adalah keberadaan yang sangat berharga. Zhu Rende kemudian menghubungkan dengan pembelian begitu banyak obat oleh Ye Chen dan berpikir bahwa itu mungkin benar-benar alkimia. Hatinya sedang kacau. Dia mencoba menekan keterkejutannya dengan paksa tetapi kemudian menyadari bahwa itu sia-sia. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen, menunggu jawabannya. Mata Ye Chen menyipit. Setelah beberapa detik, dia tersenyum dan berkata, Tuan Tuasu, mengapa kamu bercanda? Bagaimana saya bisa mengetahui alkimia? Saya hanya punya hobi mengoleksi. Dia tahu dari reaksi Zhu Rende bahwa masalah alkimianya tidak dapat ditemukan. Dia tidak akan sebodoh itu untuk mengakuinya. Tuan Tua Lao mendengar ini dan sedikit banyak kecewa. Jika Ye Chen di depannya benar-benar seorang alkemis, dia mungkin akan segera bergegas ke rumah Zhu di Provinsi Jiangnan untuk melaporkan kejadian tersebut dan membiarkan pemilik keluarga Zhu bertarung demi Ye Chen secara pribadi. Seorang alkemis adalah keberadaan yang terlalu berharga bagi keluarga seni bela diri di Huaxia. Keluarga manapun yang mengendalikan seorang alkemis pasti akan menjadi keluarga Huaxia teratas dalam 3 tahun ke depan. Bab 36. Ye Chen melihat Zhu Tua dalam keadaan linglung, jadi dia melambaikan tangannya di depannya. Ye Chen berkata kepadanya, Zhu Tua, apakah kamu masih mendengarkan? Zhu Tua kembali ke dunia nyata dan tersenyum. Ya, kalau sekedar mengoleksi, kenapa tidak mencoba peruntungan di pasar barang antik? River City memiliki pasar barang antik terbesar di lot kedua Money River Street. Namun jika Anda tertarik dengan kompor alkimia sungguhan, Anda harus memilih untuk mengikuti pelelangan.
Sebagian besar barang yang akan dilelang telah diaudit oleh juru lelang. Selama Anda punya uang, Anda pasti bisa mendapatkan barang kesayangan Anda. Hal ini tentu saja juga berlaku untuk benda-benda yang berumur lebih dari puluhan ribu tahun. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, Tuan Ye, apakah Anda yang pertama atau yang kedua? Meskipun Ye Chen memiliki metode rahasia untuk mengidentifikasi barang antik, sebagian besar barang di pasar barang antik ternyata palsu. Jika dia mencarinya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, melelang tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Zhu Tua, saya lebih suka lelang, jawab Ye Chen jujur. Zhu Tua menganggukkan kepalanya dan kemudian melanjutkan, karena Tuan Ye lebih suka lelang, sempurna. Dalam 5 hari, lelang besar akan diadakan di River City Millennium Hotel. Kebetulan keluarga Zhu diundang untuk menghadiri pelelangan. Tuan Ye, bagaimana kalau Anda ikut dengan kami saat itu? Terima kasih atas masalahnya, Zhu Tua. Ye Chen berjabat tangan dengannya tetapi kemudian berpikir dan berkata, Zhu Tua, saya belum melihat cucumu hari ini. Petik 2. Zhu Tua tidak menyangka Ye Chen akan bertanya kepadanya tentang Zhu Zixuan. Sepertinya Tuan Ye tidak seburuk itu. Untungnya, Zixuan kebetulan pergi hiking bersama tuannya hari ini. Dia hanya akan kembali lagi nanti. Awalnya, saya akan meminta Zixuan menyajikan teh sebagai permintaan maaf resmi kepada Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana kalau kembali untuk makan malam bersama kami? Tentu saja, Ye Chen tidak bisa mundur. Dia berdiri, berbalik, dan kemudian mengangkat selembar koran malam River City yang bertanggal sehari sebelumnya. Zhu Tua, koran ini sudah tidak berguna lagi, kan? Tidak, saya tidak melakukannya, Tuan Ye. Apakah kamu berharap? Zhu Tua, apakah kamu punya pena? Ya, Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Petik 2. Setelah beberapa saat, Zhu Tua membawakan pena hitam untuk Ye Chen. Sebenarnya dia sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, meminta koran dan pena. Dia bertanya-tanya obat apa yang dijual Ye Chen di labu miliknya itu. Ye Chen terlihat memegang pena sambil mencoret-coret untuk mengisi ruang kosong di koran. Dia menulis banyak sekali baris kata dengan lancar dan kemudian mulai menggambar sketsa tubuh manusia dengan garis-garis yang tidak dapat dijelaskan di atasnya. Setelah dia selesai, Ye Chen mulai membuka koran. Dia kemudian menyerahkannya kepada Zhu Rende. Zhu Tua, ketika cucumu kembali lagi nanti, ingatlah untuk memberikan koran ini padanya. Dia akan mengerti begitu dia melihatnya. Selain itu, jangan lupa mengirimkan jamu pada jam 3 sore. Petik 2. Setelah Ye Chen selesai menjelaskan apa yang ingin dia katakan, dia melangkah keluar. Ini hampir tengah hari, aku penasaran apa yang telah dimasak Sun Yi hari ini. Setelah Ye Chen pergi, Zhu Rende mengerutkan alisnya dan mengerut saat membuka koran. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba melihatnya. Dia tidak dapat memahami apa yang ditulis Ye Chen di koran. Sebagian besar, dia berurusan dengan tanaman obat. Belum lagi, dia mulai melakukannya sejak usia sangat muda. Meskipun dia pernah melihat ahli bela diri sebelumnya, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang bagaimana ahli bela diri berlatih. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai Zixuan kembali dan bertanya padanya. Petik 2. Setelah 10 menit, Zhu Zixuan pergi ke Virtuous Benevolence Hall bersama seorang lelaki tua. Zhu Zixuan mengenakan satu set pakaian berwarna merah muda. Lelaki tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu dan sepasang sepatu olahraga hitam. Dia sangat kurus, dan postur berdirinya tegak seperti pensil. Matanya yang tajam dan penuh kebajikan bersinar di bawah alisnya yang tipis. Ketika Zhu Rende melihat lelaki tua itu, dia segera menyapanya, Qin tua, apakah kamu membawa Zixuan keluar untuk berlatih lagi? Gadis lucu ini pasti membuatmu sibuk, kan? Zhu Zixuan tidak senang. Apa yang ingin kamu katakan, kakek? Apa menurutmu aku tipe orang yang membawa kekacauan dalam hidupmu? Zhu Rende melirik Zhu Zixuan dan memarahi, kamu harusnya tahu apa yang kamu lakukan. Ingat saat kamu menyinggung Ye Chen. Saya secara khusus meninggalkan Anda bersamanya untuk meminta maaf kemarin, tetapi pada akhirnya, Anda pergi hiking bersama tuan Anda pagi-pagi sekali. Aku pasti sudah menghajarmu jika Qin tua tidak ada di sini sekarang. Saat Zhu Zixuan mendengar nama Ye Chen, dia tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Sejak kejadian yang terjadi sebelumnya, kakeknya tidak berhenti berbicara tentang Ye Chen, dia membicarakannya dari siang hingga malam. Dia muak dan lelah karenanya.
Dengan tingkat keterampilan itu, bukankah keterampilan Ye Chen hanya rata-rata? Mengapa dia sampai memujinya dengan tinggi? Grandmaster seni bela diri apa? Apakah mereka membicarakan dia? Hehe. Hanya ada satu Grandmaster seni bela diri sejati di hatinya, itu adalah gurunya. Saat mereka pergi berlatih di bukit hari itu, dia melihat gurunya menebang pohon raksasa dengan tangan kosong. Dia jauh lebih baik daripada anjing sialan itu, Ye Chen. Saat Surende menyebut Ye Chen, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang diminta Ye Chen untuk dia lakukan. Dengan tergesa-gesa, dia pergi ke belakang untuk mengambil koran itu dan menyerahkannya kepada Zhu Zixuan. Zixuan, Ye Chen menyuruhku memberikan ini padamu. Lakukan saja riset jika Anda tidak memahami isinya karena saya juga tidak. Petik 2. Zhu Zixuan melirik koran itu. Dia mendengus dingin dan berkata, apakah pria itu berbaik hati memberi saya sesuatu? Untuk sesaat saya berpikir itu adalah sesuatu yang berharga, tapi jika dilihat lebih dekat ternyata itu hanyalah koran sore River City kemarin. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia mencoba mengatakan bahwa saya kurang pengetahuan, dan dia meminta saya untuk membaca lebih banyak surat kabar? Ini hanyalah sebuah penghinaan terselubung. Dasar brengsek. Zhu Zixuan menjadi sangat marah sehingga dia menggulung koran itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ambil sekarang juga. Dia menulis sesuatu di dalam. Zhu Rende langsung mengambil tongkatnya seolah-olah dia akan memukulnya. Dia melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambilnya dari samping. Dia jelas sangat marah. Zhu Zixuan yang tak berdaya hanya bisa dengan enggan mengambil koran dari tempat sampah. Ketika dia membukanya dan melihat sekilas, benar saja, ada kata-kata dan diagram. Namun, dia tidak memahami semua itu. Omong kosong apa yang Ye Chen tulis kali ini? Kenapa dia memintaku membaca ini? Orang itu sudah gila. Setelah selesai, Zhu Zixuan memutuskan untuk meremas koran itu menjadi bola untuk dilemparkan lagi. Namun, dia tiba-tiba disambut dengan teriakan dari sisi telinganya. Tunggu, teriakan itu datang dari Qin Tua. Tuan, apa yang ingin kamu katakan? Mengabaikan pertanyaan Zhu Zixuan, Qin Tua mengambil koran itu. Matanya menatap tajam pada kata-kata dan diagram yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Dia mengerutkan alisnya dan mengerutkan keningnya. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya perlahan terungkap. Pada akhirnya, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia menjadi bisu karena takjub. Ketika mereka melihat ekspresinya, Zhu Rende dan Zhu Zixuan memandangnya dengan aneh. Tuan, apa yang terjadi? Qin Tua, apa yang kamu temukan? Qin Tua mengabaikan mereka saat dia duduk bersila di papan lantai. Dia menutup kedua matanya erat-erat, itu mirip dengan saat dia berlatih. Tuan, papan lantainya kotor, bahkan jika Anda ingin berlatih, itu bisa menunggu, kan, kata Zhu Zixuan. Qin Tua mengabaikannya. Setelah 5 menit, Qin Tua tiba-tiba membuka matanya. Dia membanting telapak tangannya ke papan lantai dan gelombang samar udara mulai mengalir keluar dari telapak tangannya. Retakan. Di saat yang sama, lantai mulai terbelah. Depresi sedalam 1 meter tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, papan lantai berubah menjadi debu. Adegan yang dipenuhi dengan intensitas gerakan yang tiba-tiba akan dengan mudah membuat takut siapapun. Tiba-tiba, Zhu Zixuan sepertinya menyadari sesuatu saat dia berseru, Guru, Anda telah berhasil mencapai terobosan. Selamat, Tuan. Old Qin berdiri dan mengembuskan napas penuh. Detik berikutnya, dia membuka matanya. Sepasang matanya tampak terkejut meskipun wajahnya yang keriput memerah. Dia melihat ke arah Zhu Rende dan meraih lengannya sambil berkata, Zhu Tua, koran ini. Dari tangan siapa kamu mengambil ini? Tolong, bawa aku padanya. Dia adalah aku, dermawan Qin Yuanming. Suaranya bergetar karena kegembiraan saat dia meraih tangan Zhu Rende dengan kuat, begitu kerasnya hingga tangan Zhu Rende mulai berubah menjadi biru kehitaman. Bab 37. Zhu Rende bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikan rasa sakit di lengannya dan berseru, Qin Tua, maksudmu adalah, apa yang tertulis di koran itu tidak biasa, kan? Qin Yuanming akhirnya menyadari kesalahannya dan segera melonggarkan cengkeramannya. Dia terbatuk dan menjelaskan. Tidak biasa, ini bukan hanya luar biasa. Itu adalah ramalan dari para dewa. Zixuan dan saya telah berlatih metode kultivasi yang disebut metode 7 hati matahari. Saya mendapatkannya secara kebetulan ketika saya masih muda, tetapi itu adalah metode kultivasi yang tidak lengkap. Selanjutnya,
Saya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Grandmaster. Saya menghabiskan banyak uang untuk membantu saya menyempurnakannya agar dapat menjadikannya metode kultivasi saya saat ini. Namun saat saya berlatih metode kultivasi, saya menemukan masalah yang lebih besar. Itu sangat besar sehingga mempengaruhi seluruh organ vital saya. Ketika mereka mendengar itu, Zhu Rende terkejut, dan Zhu Zixuan menjadi pucat seperti hantu. Sepanjang latihan selama beberapa hari terakhir, dia mulai merasa tidak nyaman tetapi tidak mau menyebutkannya. Apakah ini efek samping dari metode budidaya yang tidak lengkap? Qin Yuanming memandang ke arah Zhu Zixuan dan mencoba menghiburnya. Zixuan, jangan khawatir. Anda masih muda, dan Anda belum terlalu mendalami pelatihan. Metode hati tidak terlalu mempengaruhi Anda. Namun bagi saya, itu agak menjengkelkan karena hanya ada dua jalan yang bisa saya lalui. Entah saya terus berlatih dan semua organ vital saya mulai rusak karena kelelahan, atau menghapuskan latihan yang telah saya coba sempurnakan sepanjang hidup saya. Semakin banyak Zhu Rende dan Zhu Zixuan mendengar, mereka menjadi semakin ketakutan. Keduanya mengetahui tingkat kekuatan Qin Yuanming. Meskipun dia belum menjadi Grandmaster, dia adalah satu-satunya pelindung keluarga Zhu dari River City. Jika sesuatu terjadi pada Qin Yuanming, keluarga Zhu akan sangat terpengaruh. Hati Zhu Rende menjadi tidak menentu. Apakah itu berarti karena terobosan yang baru saja kamu capai, tubuhmu sekarang berada dalam bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya? Pada saat itulah Qin Yuanming mulai tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, tubuhku tidak dalam bahaya. Sebaliknya, aku menjadi lebih kuat. Apa, baik kakek maupun cucunya menjadi semakin bingung. Qin Yuanming dengan hati-hati mengangkat koran di tangannya dan bertanya, Grandmaster yang meninggalkan koran ini di sini, di mana dia? Dia tidak hanya menyempurnakan metode hati tujuh matahari, namun dia juga mengubah arah aliran metode hati tujuh matahari. Jika saya mengikuti metode latihan ini, semua masalah saya sebelumnya akan terpecahkan. Selain itu, durasi keseluruhannya akan jauh lebih singkat. Ini seperti ramalan yang ditulis oleh dewa. Seorang Grandmaster, ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster. Menjelang akhir, Qin Yuanming berseru keras. Zhu Rende sangat terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qin Yuanming. Dia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri. Sebelumnya, ketika Ye Chen berurusan dengan Zixuan, dia hanya terlihat seperti seorang Grandmaster seni bela diri. Setelah mendengarnya langsung dari Qin Yuanming, keadaan telah berubah. Hal yang paling menakutkan adalah Ye Chen telah mengetahui arah aliran dan formula metode hati tujuh matahari hanya dengan melihat sekilas serangan Zhu Zixuan. Itu sungguh keterlaluan. Zhu Zixuan juga sama tercengangnya. Citra tuannya yang seharusnya tak terkalahkan telah hancur. Penggantinya adalah gambaran Ye Chen yang menyendiri dan jauh. Sementara itu, dia mengira Ye Chen hanyalah seorang brengsek. Namun, di matanya telah berubah, dan dia tiba-tiba menjadi idola tercinta yang dia kagumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi Grandmaster seni bela diri? Meskipun dia tidak mengakuinya, Ye Chen telah menjadi orang yang mempengaruhi seluruh karir seni bela dirinya. Apartemen kota besar. Ye Chen mencium aroma makanan yang lezat begitu dia melangkah melewati pintu rumahnya. Segera setelah itu, dia menemukan Sun Yi di dapur sedang sibuk ketika rasio pinggang dan pinggulnya yang tak terduga bergoyang. Memiliki sosok seperti itu, wajah seperti itu, dan yang terpenting, menjadi juru masak terbaik di dunia, wanita terbaik yang bisa diminta oleh siapapun. Ye Chen berjalan menuju dapur, dan dia melihat sebuah meja yang disiapkan dengan hidangan lezat. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena dia diam-diam mengambil sepasang sumpit dan mencuri beberapa gigitan. Namun, Sun Yi, yang sedang memasak sup, langsung keluar dari dapur ketika dia menyadari pencuriannya. Bisakah kamu mempercayai orang ini? Mencuri beberapa gigitan setelah kembali. Apakah kamu sudah membayar makanannya? Juga, kemana kamu lari tadi pagi? Saya tidak dapat menemukan Anda bahkan setelah mencari di seluruh lingkungan. Ye Chen menjilat sumpitnya dan tersenyum nakal. Saya sibuk dengan pekerjaan. Saya menghasilkan hampir 100 juta pagi ini. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen. Dia sudah terbiasa dengan sarkasmenya yang mencolok. Tentu-tentu. Apakah Anda pikir Anda adalah Wang Jianlin, TN? Wang Jianlin adalah seorang pengusaha miliarder, politisi, dan dermawan Tiongkok, yang menetapkan target di sana-sini. 100 juta ya, itukah sebabnya kamu pergi pagi ini? Sarkasme Anda yang mencolok tidak pernah berhenti membuat saya terkesan.
Saya akan memuji Anda jika Anda berhasil mendapatkan 1000 yuan. Cukup mengobrol, lupakan saja dan mulai makan. Ye Chen memutuskan untuk menghilangkan penjelasan panjangnya juga dan mulai melahap makanan lezat yang telah disiapkan oleh Sun Yi. Setelah beberapa waktu, Sun Yi teringat sesuatu dan berkata pada Ye Chen, "Jangan tunggu aku besok malam. Saya mungkin memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan." Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Saat Ye Chen hampir selesai makan, ponsel Sun Yi berbunyi bip. Ye Chen meliriknya dan memperhatikan bahwa Sun Yi mendapat telepon masuk dari ayahnya. "Maaf, saya harus menjawab panggilan." Sun Yi mengangkat teleponnya dan kemudian pergi ke balkon. Semenit kemudian, Sun Yi berlari dengan tergesa-gesa dan mengambil mantel beserta kunci mobilnya sebelum berlari keluar pintu. "Jangan tunggu aku malam ini, aku akan kembali ke rumah ayahku untuk menyelesaikan sesuatu." Pada saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia telah menghilang dari pandangan Ye Chen. Ye Chen berdiri dan mengerutkan alisnya. Meskipun dia ingin mengikutinya, dia tidak bisa. Ini karena ramuan obat akan tiba dalam waktu dekat. Apalagi itu telepon dari rumah. Itu pasti masalah pribadi, jadi tidak sopan jika dia, orang luar, ikut campur. 10 menit kurang 3 sore. Ye Chen mengikuti alamat pada kunci untuk menemukan tempat yang diberikan Shen Haihua kepadanya. Awalnya, dia mengira Shen Haihua telah memberinya tempat biasa seluas 100 meter persegi. Sedikit yang dia tahu, itu adalah sebuah tempat di kondominium mewah Great Thompson tepat di samping apartemen Grand City. Itu bukan hanya tempat sederhana seluas 100 meter persegi. Itu adalah penthouse. Hampir 1000 meter persegi. Poin utamanya adalah bahwa itu berada di lantai paling atas, sebuah ruang eksekusi. Apa maksudnya ini? Ye Chen tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bisa dibilang Great Thompson adalah dambaan setiap warga River City. Ye Chen samar-samar teringat saat dia melewati Great Thompson bersama Sun Yi beberapa hari yang lalu. Sun Yi mengeluh, "Alangkah baiknya jika saya bisa tinggal di sini. Meski hanya untuk 1 malam, saya sudah puas. Tapi itu hanya mimpi dengan gaji saya saat ini. Saya tidak akan pernah mampu membeli tempat di sini, tidak seumur hidup ini." Saat itu, Ye Chen dengan bercanda mengatakan bahwa dia akan membelikannya tempat di sana, setelah mendapatkan cukup uang. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang mereka impikan akan segera terwujud. Saat Ye Chen membuka pintu, dia mengharapkan dekorasi mewah. Namun, dia masih terkejut dengan interior tempat itu ketika dia melangkah masuk. Itu megah, mewah, dan megah. Itu memiliki kolam renang skala kecil dengan pengatur suhu, fasad marmer dari atas ke bawah, dan seluruh dapurnya sendiri berukuran hampir 90 meter persegi. Begini rasanya menjadi kaya. Ye Chen berdiri di depan lantai jendela Prancis dan pemandangan menghadap hampir seluruh River City. Ia melihat apartemen Grand City yang dipenuhi tawa dan kegembiraan bersama Sun Yi. Dia melihat rumah keluarga Ye yang dulunya makmur, kini membusuk. Dia melihat Cloud Lake Manor yang merupakan mimpi buruk 5 tahun lalu. Dia melihat gunung batu langit tempat tulang belulang orang tuanya dikuburkan. Dia mengepalkan tangannya, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu adalah emosi yang dia pendam sejak 5 tahun lalu. "Besok adalah hari kematian orang tuaku. Saya harus pergi dan mengunjungi mereka. Ayah dan ibu, jangan khawatir. Aku akan membalas kematianmu. Aku bukan lagi Ye Chen yang lemah seperti 5 tahun lalu. Saya telah bangkit dari kematian. Aku berjanji, ketika malam yang menentukan itu tiba, aku akan sendirian membawa kepala pria itu ke depan kuburanmu. Aku, Ye Chen, akan membuat River City runtuh di bawah kakiku. Seluruh Huaxia akan menyerah padaku." Bab 38. 5 menit kemudian, bel berbunyi. Ye Chen tahu bahwa ramuan obat telah tiba. Begitu dia membuka pintu, dia melihat ada beberapa orang berdiri di luar lorong. Mereka bukanlah tipikal porter yang diharapkan. Sebaliknya, 2 di antaranya adalah orang tua dan 1 lagi adalah seorang wanita muda. Mereka bertiga memegang banyak tanaman obat di tangan mereka, masih banyak lagi yang tersebar di tanah dengan tertib. Ye Chen mengenal 2 di antaranya, mereka adalah Zhu Rende dan cucunya, Zhu Zixuan. Adapun lelaki tua lainnya, dia tidak mengenalinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia adalah tipe orang yang sama dengannya. "Zhu tua, jangan bilang padaku bahwa Balai Kebajikan Berbudi Luhur bahkan tidak bisa mengirim pekerja untuk datang. Kenapa kalian datang jauh-jauh ke sini?" Ye Che bertanya dengan geli.
Zutua tersenyum canggung dan berkata, Tuan. Ya, awalnya kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi kami khawatir para pekerja tidak berhati-hati dengan ramuan obat dan merusaknya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, saya secara pribadi membawa Zixuan dan teman dekat saya untuk datang. Jika kami mengganggu Anda, mohon maafkan kami. Masuklah. Ye Chen mengundang mereka bertiga ke rumahnya. Mereka bertiga dengan hati-hati meletakkan ramuan obat di atas meja bundar di ruang tamu. Meski ketiganya berada di dunia yang sama, mereka sedikit tercengang setelah melihat dekorasi rumah yang megah dan mewah. Penthouse di Great Thompson memiliki harga yang tidak mampu dibayar oleh Tom, Dick, dan Harry manapun. Harganya lebih menakutkan daripada beberapa villa di River City. Zhu Rende merasa agak aneh ketika dia melihat Ye Chen naik taksi hanya untuk sampai ke Virtuous Benevolence Hall hari itu. Namun, setelah melihat tempat tinggal Ye Chen, segalanya menjadi lebih masuk akal baginya. Sepertinya Grandmaster muda ini hanyalah seorang pria yang rendah hati. Zhu Zixuan masuk ke dalam rumah, dan dia sedikit terkejut. Di kepalanya, Ye Chen mengenakan pakaian dan memiliki kesan yang mirip dengan pria miskin. Namun, sepertinya Ye Chen berada di alam kekayaan yang jauh melampaui miliknya. Ketika dia mengingat hari ketika dia mengoceh dan menghinanya tentang betapa dia hanyalah orang desa, dia bisa merasakan wajahnya memerah, dia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Jika pria yang tinggal di penthouse di Great Thompson adalah orang desa, siapakah Zhu Zixuan itu? Mereka bertiga menyeret semua tanaman obat ke dalam rumah. Awalnya, Ye Chen ingin menawari mereka minuman. Namun, di luar dugaannya, tempat itu tidak memiliki air karena dia baru saja pindah. Bukannya dia bisa menawari mereka air kolam renang untuk diminum, bukan. Aku jarang tinggal di sini jadi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku tidak punya air. Bagaimana kalau aku turun ke bawah dan membeli beberapa untuk kalian? Zhu Rende menggelengkan kepalanya berulang kali. Ya, kami tidak haus, tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Tentu saja, Ye Chen tahu bahwa mereka memiliki tujuan lain untuk datang. Dia duduk di sofanya dan dengan belak-belakan berkata, lanjutkan. Segera setelah itu, Qin Yuanming melompat ke arahnya dan berlutut di hadapannya sambil berkata, pelayanmu yang rendah hati, Qin Yuanming berterima kasih padamu, Grandmaster Ye atas anugerah penyelamatan nyawamu. Berkah, rahmat yang menyelamatkan jiwa, Ye Chen tercengang. Dalam jangka waktunya, dia hanya menyelamatkan satu orang, dan itu adalah Shen Haihua. Dari mana datangnya orang tua ini? Anda, Qin Yuanming buru-buru menjelaskan, Grandmaster Ye, sejujurnya, saya adalah guru Zixuan. Saya memberikan kepadanya keterampilan seni bela diri saya, dan Anda telah menyempurnakan metode hati tujuh matahari saya. Selain itu, Anda telah memungkinkan saya untuk berhasil memecahkan hambatan saya dalam seni bela diri. Sekarang, saya tidak perlu khawatir selama latihan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi dermawan abadi Qin Yuanming. Ye Chen akhirnya mengerti bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Qin Yuanming dengan memperbaiki masalah metode kultivasi Zhu Zixuan. Seluruh hidupnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, saat kamu memanggilku Grandmastermu, apa maksudnya? Apakah Grandmaster bagus? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, mereka semua tercengang. Terbukti, ini termasuk Qin Yuanming dan kedua anggota keluarga Zhu, kakek dan juga cucu perempuan. Seorang Grandmaster seni bela diri yang tidak tahu arti menjadi seorang Grandmaster. Apakah dia ahli seni bela diri yang mampu memanipulasi truki di luar tubuhnya? Jenis-jenis alam diajarkan kepada semua orang yang menginjakkan kaki ke seni bela diri kelas 1. Jika dia tidak memahami dasar-dasarnya, bagaimana Ye Chen ini bisa masuk ke dunia tempatnya berada? Ketika Ye Chen melihat wajah terkejut semua orang, dia buru-buru menjelaskan, saya baru saja turun dari gunung belum lama ini. Oleh karena itu, saya tidak terlalu jelas tentang kategorisasi ajaran seni bela diri Huaxia. Tolong beritahu saya tentang hal itu. Qin Yuanming berkata dengan nada serius, Grandmaster Ye, sistem seni bela diri di Huaxia dimulai dengan cara ini. Saat pertama kali memasuki seni bela diri, Anda diajari bahwa ada dua jenis kekuatan, kekuatan fisik dan kekuatan batin. Kekuatan batin kemudian dipisahkan menjadi tiga kategori yaitu kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesuksesan puncak. Setelah itu, Anda naik level ke ranah transmigrasi setengah jalan dan akhirnya adalah ranah Grandmaster. Alam Grandmaster dipandang oleh banyak orang sebagai pusat kekuatan seni bela diri.
Ye Chen menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya sistem alamnya jauh lebih berbeda dari yang dikatakan kakek tua itu padanya. Tentu saja, hal itu wajar karena cara dia mempraktikkan metodenya tidak seperti cara berlatih metode seni bela diri Huaxia. Oleh karena itu tidak ada bandingannya. Kakek tua itu telah memberitahunya sebelumnya bahwa tipe alam latihan yang sebenarnya adalah alam tubuh yang ditempa, alam jiwa terbuka, alam pneumatik, alam proyeksi astral, alam jiwa sejati, dan alam teleportasi surgawi. Dari 6 alam, mereka dipisahkan menjadi 9 tingkat. Setelah alam teleportasi dewa, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Namun, Ye Chen belum cukup layak untuk mengetahuinya. Pada saat ini, Ye Chen harus berada di alam jiwa terbuka tingkat kelima. Jika dia mengikuti apa yang dikatakan Qin Yuanming kepadanya, itu berarti Grandmaster seni bela diri Huaxia berada di antara alam jiwa terbuka dan alam pneumatik. Sepertinya Grandmaster lebih kuat dari yang dia kira. Dia bertanya-tanya di dunia apa pria dari ibu kota itu berada. Apakah dia seorang Grandmaster? Atau apakah dia lebih kuat dari itu? Apakah ada banyak Grandmaster di Huaxia? Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Qin Yuanming berpikir beberapa detik sebelum dia menjawab, Grandmaster Ye, di antara yang kami tahu, Huaxia memiliki 50 Grandmaster, dan 10 di antaranya adalah Grandmaster tingkat atas. Namun, saya yakin ada yang tersembunyi. Jika tebakanku benar, seniman bela diri yang lebih kuat dari Grandmaster seharusnya ada. Hanya saja lebih sulit untuk mengetahuinya pada struktur di levelku. Namun, seekor burung kecil pernah memberitahuku bahwa para Grandmaster itu sebagian besar terhubung dengan garis keturunan keluarga Huaxia tertentu. Selama seseorang di keluarganya adalah seorang Grandmaster, status mereka pasti akan meningkat. Meskipun kehidupan kita sekarang diatur oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem hukum, mereka yang mengendalikan hal-hal tersebut biasanya dekat dengan pusat kekuatan seni bela diri. Ye Chen mengetukkan pahanya dengan jari-jarinya dengan ringan saat dia memikirkan situasi yang telah dihadapkan padanya. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan River City? Bagaimana situasi seni bela diri di River City? Qin Yuanming melirik Zhu Rende sambil berkata, mengenai situasi River City, saya pikir saudara Rende lebih jelas tentang hal itu dibandingkan dengan saya. Zhu Rende tidak berubah ketika dia menjelaskan, jika Anda berbicara tentang kekuatan utama kota sungai, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah 4 keluarga besar. Dari yang terkuat hingga terlemah, mulai dari keluarga Chu, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan kemudian keluarga Chen. Keluarga Zhu memiliki warisan dan kekuatan terkuat sedangkan keluarga Chen adalah yang terlemah. Namun, Anda tidak boleh meremehkan keluarga Chen. Jika kakek tua keluarga Chen mengambil alih, ceritanya akan berbeda. Sangat disayangkan salah satu anggota keluarga Chen menyinggung seseorang, dan ayah serta anak tersebut dibunuh secara brutal di rumah mereka sendiri. Saat ini, keluarga Chen telah dikeluarkan dari 4 keluarga besar dan digantikan oleh keluarga Wan. Sebelumnya, Ye Chen pernah mendengar dari Chen Zhenguo bahwa keluarga Chen memiliki seorang Grandmaster yang berlatih di Martial Waste Mountain. Dia bahkan mencoba mengancam Ye Chen bersamanya. Tampaknya, kakek tua keluarga Chen pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi pada keluarga Chen, tapi tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Meskipun pekerjaannya telah dilakukan dengan rapi, tanpa bukti sedikit pun, mereka dapat menghubungkan titik-titik itu dengan dia jika mereka bertekad untuk melakukannya. Jika Bai Libing meragukan Ye Chen, orang lain juga akan meragukannya. Adapun keluarga Chu, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Wan, dia mengenal beberapa dari mereka. Orang yang paling dia kenal adalah Chu Suran. Itu adalah wanita yang penuh dengan dirinya sendiri dan mempermainkannya seperti boneka kain. Jika bukan karena dia menghinanya di depan seluruh jemaat sekolah 5 tahun lalu, dia tidak akan gagal untuk pulih dari pengalaman negatif tersebut. Dia juga tidak akan membiarkan orang tuanya menangis setiap hari. Kalau begitu, orang tuanya tidak akan pernah menghadiri jamuan makan di Cloud Lake Manor demi harga dirinya. Meskipun 5 tahun telah berlalu, dia dapat mengingat dengan jelas wajah semua orang saat itu. Betapa semua anggota keluarga memanggilnya tidak berguna di depan orang tuanya. Terlebih lagi, dia ingat bagaimana orang tuanya membelanya, mata mereka merah karena semangat. Di mata orang tuanya, putra mereka tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada seorang pun yang berhak menghinanya. Chu Suran, kali ini aku akan kembali, dan aku akan memberitahumu bagaimana rasanya menjadi juara sejati. Ye Chen menyilangkan hatinya.
Bab 39. Ye Chen tidak menyadari bahwa dia perlahan memancarkan aura mengancam yang kuat sambil memikirkan masalah ini. Auranya yang mengancam telah mendinginkan suhu ruang tamu, dan gelombang udara dingin menyelimuti ketiga orang yang hadir. Mereka merasakan udara berbahaya di sekitar mereka, dan mereka berbisik di dalam hati, aura menakutkan dan mengancam apa yang datang dari Grandmaster Ye. Apakah kita secara tidak sengaja menyinggung perasaannya? Zutua tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kamu, dia serak seolah mencoba membuat Ye Chen kembali dari kesurupannya. Ketika Ye Chen menyadari bahwa di depannya ada tiga orang dengan ekspresi ngeri, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan meminta maaf. Zutua, kamu baik-baik saja. Jangan pedulikan aku tiba-tiba teringat sesuatu. Zutua melambaikan tangannya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu berkata, Tuan. Ya, hari sudah larut. Kami bertiga tidak akan menyita waktumu lagi. Dalam beberapa hari, kami akan mengirim seseorang untuk datang dan menjemput Anda ke pelelangan. Selamat tinggal. Zutua terlalu takut untuk tinggal 1 menit pun di tempat itu. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pemuda di depannya? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan melihat mereka bertiga pergi. Setelah itu, dia menatap tanaman obat di depan matanya sambil bertanya-tanya apa tindakan selanjutnya yang harus dia lakukan. Tanpa kompor alkimia, memurnikan pil obat dan ramuan terlalu merepotkan. Baginya, satu-satunya cara dia bisa menyerap apa yang dia butuhkan adalah melalui ramuan obat di dalam air. Hasilnya akan serupa dengan menggunakan pil obat dan ramuan, meski tidak sebaik. Saat malam tiba, perut Ye Chen keroncongan. Oleh karena itu, dia meninggalkan Great Thompson dan kembali ke apartemen Grand City. Kemungkinan besar dia tidak akan tinggal di tempat sepi yang luas itu sendirian. Ketika dia membuka pintu apartemen, dia menyadari bahwa Sun Yi belum kembali. Dia mencoba melakukan beberapa panggilan telepon ke Sun Yi dengan telepon rumah di rumah untuk menanyakan apa yang terjadi tetapi tidak ada satupun panggilan yang tersambung. Apa yang gadis itu lakukan? Kenapa dia tidak mengatakan apapun padaku? Apa terjadi sesuatu di rumah? Jika saya tidak dapat menghubunginya, saya akan langsung pergi ke kota untuk menemukannya. Saat mereka menjadi teman duduk sebelumnya, Ye Chen sebenarnya pernah ke tempat Sun Yi. Saat itu, saat Sun Yi sedang diejek oleh para hooligan di pintu masuk sekolah, Ye Chen langsung mendatangi mereka dengan membawa batu bata. Ketika dia memikirkan kejadian itu, mungkin ejekan cusuranlah yang membuatnya kesal untuk melakukan hal seperti itu. Tentu saja, para hooligan takut pada Ye Chen yang kejam, jadi mereka menutupi kepala mereka dan segera melarikan diri. Namun, Ye Chen terluka saat pertarungan. Karena dia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, Ye Chen memutuskan untuk menginap di rumah Sun Yi malam itu. Meski dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya sejak kejadian itu terjadi 5 tahun lalu, dia bisa menemukannya jika dia melihat dengan cermat. Ketika dia menoleh ke belakang, Sun Yi telah menunda segalanya hanya untuk membantunya merencanakan pemakaman orang tuanya. Dia berpikir mungkin itu cinta sejati sejak saat itu. Lupakan saja, aku tidak akan menikmati hidangan lezat Sun Yi malam ini. Aku akan keluar dan makan saja, bukan berarti aku miskin atau apapun. Ye Chen menutup pintu di belakangnya dan pergi. Dia mengitari tempat-tempat terdekat untuk melihat jenis makanan apa yang mereka miliki, tapi dia tidak tertarik pada satupun. Dia tidak berusaha pilih-pilih atau apapun. Namun, karena dia dimanjakan oleh makanan Sun Yi selama beberapa hari terakhir, sulit untuk menyukai pilihan membosankan yang disediakan restoran. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia memanggil taksi dan pergi ke selatan. Samar-samar ia teringat saat masih SMA, ia sering pergi ke warung makan. Ketika dia memikirkan tentang makanan di sana, dia tidak bisa menahan ngiler. Karena dia sering mengunjunginya, dia mengenal putra pasangan tersebut, Wang Yuheng. Wang Yuheng pernah menjadi teman sekolah Ye Chen sebelumnya. Ketika seluruh sekolah mendengar bahwa Ye Chen tidak berguna, Wang Yuheng adalah satu-satunya orang yang terus berteman dengannya. Dia adalah salah satu dari sedikit teman yang dimiliki Ye Chen saat itu. Saat taksi sampai di tempat itu, Ye Chen menghela nafas panjang saat melihat warung makan tersebut. Merupakan hal yang biasa jika suatu tempat tetap tidak berubah meskipun orang-orang yang sebelumnya ada di sana telah pergi. Dia khawatir satu-satunya tempat yang masih dia rawat tidak ada lagi yang tersisa setelah 5 tahun. Saat Ye Chen mendekati kedai makanan, dia menyadari bahwa Wang Yuheng tidak ada di sana tetapi orang tuanya ada di sana.
Dia tidak tahu mengapa tidak ada pelanggan di sekitarnya. Seingatnya, bisnis warung makan mereka selalu booming dan laris. Ye Chen menemukan meja dan duduk. Dalam pandangannya, dia melihat pemberitahuan yang menyatakan bahwa warung makan itu akan pindah dan ini adalah hari terakhir mereka di sana. Yang mengejutkan Ye Chen adalah mereka pindah ke gang jalan tua. Bagaimana tempat itu bisa dibandingkan dengan lalu lintas pelanggan di tempat ini? Tempat ini memiliki lalu lintas pelanggan setidaknya 10 kali lebih banyak daripada di sana. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan bertanya, Paman Wang, saya akan memesan tusuk sate BBQ khas. 5 tahun lalu, Paman Wang dan Bibi Zhang menyiapkan segunung tusuk sate BBQ dan sebotol sprite untuknya setiap kali dia mengatakan itu. Itu adalah kenangan Ye Chen yang paling menyenangkan. Rupanya, Paman Wang dan Bibi Zhang tidak sedang menunggu kedatangan pelanggan pada jam seperti ini. Paman Wang melirik Ye Chen, tapi sepertinya dia tidak mengenalinya. Bibi Zhang melihat sekeliling seolah dia takut akan sesuatu. Dengan cemas, dia berjalan menuju Ye Chen dan berkata, Nak, kita akan pindah kios hari ini. Kami hampir tutup sekarang, kenapa kamu tidak pergi ke tempat lain untuk makan? Ye Chen mengerutkan alisnya dan dia bertanya dengan heran, Bibi Zhang, ini baru jam 6 sore. Bisnis seharusnya dimulai sekarang juga. Kenapa kalian tutup lebih awal? Ya, kamu benar, Nak. Pergi saja ke tempat lain. Jika Anda benar-benar ingin menyantap makanan kami, Anda dapat mendukung kami dengan mengajak beberapa teman Anda ke tempat baru kami. Kami buka besok dan semuanya mendapat diskon 50%, kata Bibi Zhang sambil menunjuk ke arah pemberitahuan itu. Ye Chen bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan beberapa bagian wajah dan tangan Bibi Zhang memar, seolah-olah dia dipukuli oleh seseorang. Dia memandang Paman Wang yang sedang merokok di sampingnya. Keduanya saling mencintai. Itu tidak mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Ketika Paman Wang melihat Ye Chen menatapnya, dia terlatih-tatih dengan tongkat. Nak, akhir-akhir ini kami sering diinterogasi sehingga bisnis menjadi lambat. Aku akan membuat kesepakatan untukmu. Karena kamu benar-benar ingin memakannya, aku akan membuatkannya untukmu, tetapi kamu harus menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Kami benar-benar harus segera tutup. Sudah 5 tahun. Sejujurnya, kami tidak akan meninggalkan tempat ini jika kami tidak terpaksa melakukannya, kata Paman Wang sedih. Setelah dia selesai berbicara dengan Ye Chen, dia berbalik dan berjalan menuju warung makan keliling. Setelah beberapa saat, Paman Wang menyajikan kepada Ye Chen beberapa tusuk sate BBQ dan lauk pauk di atas nampan. Dia juga membawakan Ye Chen sebotol minuman. Kamu adalah pelanggan terakhir warung makanku dan istriku, jadi kamu bisa mendapatkan ini atau gratis. Ini dia. Ye Chen siap melahap makanannya ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia melirik ke ujung jalan, dia melihat seseorang dengan seringai mengancam. Mereka di sini. Babak 40, siapapun yang berani mengambil langkah, mati. Setelah 10 detik, Paman Wang dan Bibi Zhang memperhatikan 7 atau 8 pria datang dari ujung jalan. Wajah mereka menjadi pucat begitu mereka melihat orang-orang itu dan mulai menutup kios dengan panik. Nak, aku akan mengemas sisa makanannya untukmu. Pergi saja sekarang. Meninggalkan. Bibi Zhang berlari ke arahnya dan berkata dengan nada pelan. Ye Chen tetap bergeming. Mengapa kita harus pergi? Nak, kamu masih muda. Mungkin kamu masih belum memahami aturan tertentu, tapi itu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu tidak segera pergi. Aku mohon, oke. Suara Bibi Zhang mulai bergetar. Ye Chen hendak menjawab ketika suara keras terdengar di samping telinganya. Ia menoleh cepat melihat pria-pria yang mengenakan singlet hitam sudah berada di warung makan. Pria botak yang memimpin kelompok yang memiliki rantai emas di lehernya bahkan membalik meja di samping Ye Chen, menghamburkan semua yang ada di atasnya ke lantai. Dia telah mengacaukan tempat itu. Yo, Wang tua, lumayan. Sepertinya masih ada pelanggan yang berani datang. Pria botak itu menemukan bangku dan duduk. Dia melirik pemberitahuan di dinding yang merinci perubahan lokasi kios. Yo, hari ini hari terakhir ya. Mengubah lokasi besok. Mengapa Anda beralih ke jalan lama? Anda yakin bisa mendapatkan cukup uang dengan sedikitnya jumlah orang yang lewat di sana. Ekspresi Paman Wang menjadi gelap saat dia melirik pria botak itu. Kemudian, dia tersenyum meminta maaf, Tuan Hu, Anda seorang pria sejati, mohon, jangan ganggu bisnis kecil saya lagi. Setelah dia berbicara,
Paman Wang mengeluarkan semua uang dari lemari dan menyerahkannya kepada pria botak itu dengan hati-hati sambil tersenyum. Tuan Hu, ini semua penghasilan yang saya peroleh beberapa hari ini. Saya dengan hormat memberikan semuanya kepada Anda tahu. Tamparan, pria botak, Tuan Hu, melirik uang itu dan menamparkan wajah Paman Wang dengan keras. Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Aku sudah bilang pada kalian untuk menyiapkan 50.000 sebagai biaya perlindungan kalian. Apakah itu sangat sulit? Apa menurutmu pindah akan menyelamatkanmu dariku? Teruslah bermimpi. Apakah kamu ingin bertaruh apakah aku akan menghancurkan jendela tempat barumu besok? Kamu tidak akan bisa membuka kiosmu jika terus begini. Saat mendengar itu, wajah Paman Wang langsung memucat. Dia mengira bahwa mengubah lokasi kiosnya akan mencegah kegagalan seperti yang ada di depan matanya terjadi lagi di masa depan. Ternyata para pengisap darah ini telah menempel pada mereka. Mereka hanya menjalankan usaha kecil-kecilan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Bibi Zhang sangat ketakutan hingga dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagai seorang wanita, dia merasa tidak ada gunanya melawan orang-orang ini. Mereka mengancam mereka dengan nyawa mereka. Tuan Hu melihat uang di tanah dan meludahinya. Dia memerintahkan, saya akan kembali kali ini besok. Saya berharap mendapatkan 50.000 dolar dan bisnis Anda dapat kembali ke tahap boomingnya. Jika tidak, aku berjanji akan menemukan setiap kios baru yang kamu buka dan mengacaukan tempat itu. Setelah selesai, Tuan Hu melambaikan tangannya ke udara dan keluar. Sebelum dia bisa mengambil langkah lain, suara dingin terdengar dari belakangnya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Tuan Hu menghentikan langkahnya dan tubuhnya menegang. Dia berbalik untuk melihat Ye Chen yang sedang memakan tusuk sate barbeque-nya. Dia memaksakan diri untuk tertawa, berbalik, dan duduk tepat di depan Ye Chen. Dia berkata, "Nak, apakah kamu berbicara denganku?" Ye Chen menggunakan sumpitnya untuk mengambil beberapa sayuran dan mulai menikmatinya. Setelah beberapa detik, dia melihat ke arah Guru Hu dan berkata, jika saya tidak berbicara dengan Anda, apakah saya malah berbicara dengan seekor anjing? Kata-katanya tidak hanya mengejutkan para antek, tetapi Paman Wang dan Bibi Zhang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Anak ini punya banyak nyali untuk mengatakan hal ini. Apakah dia begitu sadar akan bahaya situasi ini? Tuan Hu adalah bos distrik ini. Dia memiliki 10 atau lebih antek di bawahnya. Tahukah dia berapa banyak orang yang harus menjalani hari mereka sesuai dengan kemampuannya? Mereka hendak meninggalkan mereka sendirian ketika dia melontarkan hinaan bahwa Tuan Hu adalah seekor anjing. Anak ini mungkin terbelakang. Dia berani main-main di hadapan Guru Hu. Dia pasti akan mati. Bibi Zhang hendak membujuk Ye Chen untuk berhenti tetapi malah dihentikan oleh Paman Wang. Apa yang dapat Anda, seorang wanita, lakukan mengenai hal ini? Biarkan anak ini membereskan kekacauan yang dibuatnya. Jangan mencoba memperbaiki sesuatu yang Anda tidak bisa. Dia telah menyinggung Guru Hu. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak orang di sini yang menyaksikan ini? Bibi Zhang tetap diam setelah dia melihat 7 atau 8 hooligan yang menatap tajam ke pemandangan di depan mereka. Tidak peduli lagi apa yang mereka katakan. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Bagaimana mereka bisa melawan orang-orang yang tidak rasional ini? Pada saat itu, ekspresi Guru Hu sedang tidak bagus. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin distrik ini dan tidak pernah ada orang yang tidak menghormatinya seperti itu, terutama di depan wajahnya. Pemuda ini sedang mencari masalah. Nak, aku tidak peduli dari mana asalmu, tapi berdirilah dan berlutut. Membungkuk 10 kali untukku atau aku akan mematahkan lenganmu. Tuan Hu memperingatkannya. Dia telah lulus dari sekolah seni bela diri River City sehingga tidak ada yang berani melawannya dalam pertarungan. Ye Chen menyesap minumannya di bawah langit yang indah seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan kepadanya sama sekali. Tuan Hu sangat marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah menghormatinya seperti ini sebelumnya. Derfker, Tuan Hu mengayunkan telapak tangannya ke pipi Ye Chen. Dia ingin menghilangkan perasaannya. Tepat ketika telapak tangannya hampir menyentuh pipi Ye Chen bergerak dan membanting telapak tangannya ke atas meja. Kemudian, sepasang sumpit terangkat ke udara. Dia memegang sumpit erat-erat di tangan kanannya dan langsung berbalik. Sumpit itu langsung menembus telapak tangan Tuan Hu. Mereka menembus telapak tangannya. Darah langsung keluar dari lukanya. Tanpa menunggu reaksi Tuan Hu,
Ye Chen menekan sikunya dan terdengar suara. Ding! Dia telah memakukan tangan Tuan Hu ke meja dengan sumpitnya tanpa ampun. Ah! Tuan Hu berteriak kesakitan. Dia berusaha melepaskan tangannya, tapi sumpitnya telah memakukannya dengan sangat erat sehingga akan lebih sakit jika dia menarik telapak tangannya keluar seperti itu. Brengsek! Tangan Tuan Hu yang lain mengepal dan langsung menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin tanpa berusaha merunduk tetapi menerima pukulan dengan tinjunya. Retakan! Kedua tinju bertabrakan. Lengan Tuan Hu yang lain langsung terlempar dan berubah bentuk. Tulangnya patah. Tuan Hu sangat kesakitan hingga pembuluh darah di lehernya menyembul. Matanya menjadi merah. Dia hendak berteriak kesakitan ketika Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya untuk membungkamnya. Dia memberikan pukulan keras ke wajahnya. Bam! Wajah Tuan Hu langsung terbanting ke meja. Semuanya terjadi begitu saja tanpa susah payah. Seolah-olah Ye Chen sedang mendemonstrasikan pertunjukan artistik. Aku tidak suka suara keras. Suara Ye Chen terdengar sangat dingin. Ketika dia mendengarnya berbicara, guru sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mendaratkan dirinya di air panas. Seorang seniman bela diri yang berlatih. Dia pasti seorang seniman bela diri yang berlatih. Dari cara dia menyerang, dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen jauh melebihi miliknya. Masalahnya adalah dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Cara Ye Chen melawan telah mengejutkan seluruh penonton. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang seni bela diri, mereka tahu Ye Chen bukanlah orang yang bisa diganggu dengan keterampilan bertarungnya. Tuan Hu yang pipinya masih rata di atas meja memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang membelanya. Dia berteriak, "Tunggu apa lagi? Datang dan bunuh jalang ini." Saat itulah para holigan terbangun ketika mereka berlari ke arahnya dengan botol bir kosong di tangan mereka. Sebuah suara tiba-tiba berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani mengambil langkah, mati." Ye Chen mengatakannya dengan nada datar. Kedengarannya tanpa emosi apapun. Ketika para holigan mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tidak berani bergerak sedikit pun dan membeku dalam langkah mereka. Suaranya seperti sihir. Mereka tahu bahwa kematian akan menimpa mereka jika mereka mengambil langkah maju. Orang itu benar-benar punya nyali untuk membunuh.